وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والأجم وإمام طيبة والحرم وترجمان باللسان الخلاف ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. زده شرفا يا رب، زده شرفا يا رب، كرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatiha bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin fin nar. Wa qala asy-syekh al-muallif rahimallahu ta'ala wa dama naf'ana bihi wa bi'ulumi wa bi asrarihi fid dharain amin 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 ya rabbal alamin. Faslun fa in takun fardan yajib fin niyati ta'yinu qasdil fi'li wal fardiyati wa in takum min dhati waqtin aw sabab fa qasdu fi'lin thumma ta'yinun wajab. Pasal yang selanjutnya setelah kita mengetahui tentang rukun-rukun sholat, kita akan membahas tentang niat, ya. Sebab di awal dikatakan bahwasanya niat merupakan rukun di antara rukun sholat yang termasuk rukun qalbi, rukun hati, ya gitu ya. Sebab kalau kita nggak konsentrasi niat kita dalam hati, maka la tasihu sholat, nggak sah sholat kita. Nih bayangkan kalau syariat hanya membicarakan tentang hati, tentang niat doang, ya. Tapi kalau nanti kita belajar tasawuf, semua hati termasuk rukun. Jadi ibadah kita, wah, kalau berbicara mau jadi wali kayaknya jauh jadi wali, gitu ya. Itu kalau tasawuf, ya. Jadi ketika dia takbir berarti sudah fokus hatinya kepada Allah. Kira-kira udah bisa belum gitu? Fokus sama Allah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah, hati tetap Allah, nggak bubar tuh sholat. Kalau ada pemikiran lain selain dari Allah, batal sholat kita. Wah, belum sampai kita ke arah ke sana, jauh.
Kadang-kadang niatnya pas Allahu Akbar, pikiran kemana-mana. Apalagi yang utangnya banyak, udah dijamin kagak khusyuk udah tuh kan begitu ya. Utang banyak, duit kagak gablek, udah ya salatnya salah-salah tuh kan begitu. Nah, di sini dikatakan faslun fima yata'abbaru fin niyati wa la salatu maratib. Yakni niat dalam hal ini kita akan bahas memiliki 3 martabat. Asyar lil martabatil ula minha biqaulihi, di antara yang pertama dengan ucapan fa in takun fardhan yajib fin niyati. Maka apabila sholat tersebut merupakan sholat fardu, contoh walau kifayah, walaupun fardu kifayah, kan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Salat yang fardu kifayah adalah salat jenazah. Walau kifayah, ya, walau kifayatan ka salatil janazah au qada'in kal faitati al muadin nadharan li asli au nadharan yajibu an niyat, yajibu fin niyati, maka wajib niat usolli fardhu, sebutin fardonya ya. Begitu juga ketika kifayah disebutin sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhon, sebutin fardunya, fardhon kifayah, fardhul kifayah lillahi ta'ala, disebutin fardunya ya. Jadi salat yang fardu niatnya fardunya kudu disebutin, nggak boleh langsung usolli zuhra arba rakaatin, saya niat ya salat zuhur karena Allah, nggak sah salat kita, kudu pakai fardu. Usolli fardhu zuhri, saya niat salat fardu zuhri. Jadi yang pertama membacakan fardhan yajib fin niyah, wajib di dalam niyah. Al-awalu, jadi ada 3 ya. Ta'yinu qasdil fi'li wal fardiyah. Jadi yang pertama ta'yinus shalah al munawwiyah min adh-dhuri aw ghairiha. Rentetannya yang pertama, yang namanya niat dalam sholat kudu ditakyin, kudu disebutkan nama sholatnya. Subuh sebutin subuh, sholli fardhu subhi. Zuhur sebutin usolli fardhu dhuhri. Ya gitu ya, disebutin. Begitu juga ya sholat ya apa namanya fardu kifayah. Kalau sholat yang lain nggak apa-apa, misalkan sholat tahajud kita cuman bilang usolli sunnata rakaataini lillahi ta'ala, nggak apa-apa, nggak usah disebutin nama-namanya ya, usolli sunnata apa gitu. Tapi kalau yang namanya fardu wajib disebutkan litatamayyaza an sairi sholawah, untuk membedakan yang namanya sholat. Yang kedua wasanni qasdun niyatu fi'li sholat allati istahdharaha litamayyaza an sairil af'al, kemudian menyengaja qasdu usolli, kalimat usolli, saya mengerjakan sholat. Kalau bahasa kita ya sajaku, kalau orang dulu saya niat ya. Jadi harus menyebutkan kalimat usolli, menyebutkan fardunya, menyebutkan nama sholatnya, itu yang paling penting. Dan yang ketiga wasari al fardiyah qasdu qaunis shalah fardhan anina falatajib niatul fardiyah fi sholati shabi. Tapi kalau anak bocah nggak wajib dia niat fardiyah, dia nggak usah pakai usolli fardhu dhuhri gitu ya, nggak pakai niat nggak apa-apa bocah. Tapi kalau yang sudah dewasa, sudah akil balik, maka kalimatnya disebutin, usollinya disebutin, fardunya disebutin, nama sholatnya disebutin. Adapun nanti bilangan rokaatnya sunnah, menghadap kiblat mustaqbilal kiblah sunnah, lillahi ta'alanya sunnah.
Jadi cukup usolli fardhu dhuhri Allahu akbar, cukup. Ya, sebab yang wajib itu 3. Usolihnya saya niat sholat, kemudian fardunya disebutkan dan nama sholatnya. Ini yang paling terpenting dalam sholat fardiyah. Wa in takun min dzati waqtin aw sabab faqasdu fi'lin thumma ta'yinun wajib. Atau juga wa in takun sholat nafilah min dzati waqti karotibah. Ada sholat sunnah yang kudu disebutkan namanya juga, seperti sholat sunnah rotibah. Sebab kalau nggak disebutin ini qobliyah atau ba'diyah, nah, gitu ya. Jadi disebutin usolli sunnata qobliyatal maghrib, sholli sunnata qobliyatal isya atau ba'diyatal isya atau ba'diyatal maghrib, ya. Sebutin qobliyahnya dan ba'diyahnya. Ini disebut dengan sholat yang dzati waktin, sholat yang punya waktu, sholat sunnah yang punya waktu, ya, yakni sholat yang ngiringin sholat wajib, ya. Jadi sholat yang paling afdol, sholat wajib, ya, adalah sholat 5 waktu. Kemudian sholat sunnah yang paling afdol, yang paling utama adalah sholat apa? Sholat sunnah yang paling bagus, yang paling afdal, paling tinggi tingkatannya. Sholat apa? Ya, sholat sunnah yang ngiringin sholat wajib, ya, qobliyah subuh, ya, qobliyah zuhur, ba'diyata zuhur, qobliyatal asar, ba'diyatal maghrib, qobliyatal isya, ba'diyatal isya. Nah, gitu ya. Itu jangan disepelein tuh sholat qobliyah ba'diyah. Sebab kenapa? Itu menyempurnakan sholat wajib gitu. Kata Nabi SAW, sholat wajib itu diumpamakan aslut tijarah. Apa aslut tijarah? Modal dagang. Sholat sunnah diumpamakan adalah ribhun tijarah, keuntungan dagang. Jadi kalau kita cuma sholat fardu saja, ya, kita balik modal. Kita tambah dengan sholat sunnah, maka dapat keuntungan. Kalau dagang balik modal, nggak bisa dijajanin tuh duit tuh. Ya, wah, balik modal, besok kagak dagang kalau kita pakai tuh, gitu ya. Yang bisa kita pakai, bisa buat kita makan, bisa buat kita jalan-jalan, piknik, adalah keuntungan dagang. Nah, gitu ya. Maka jangan menyepelekan sholat sunnah. Jadi walaupun sunnah tetap kita gunakan kayak niat. Walaupun yang wajib usolinya, fardonya, nama sholatnya, zuhurnya, tetap sunnahnya kita pakai. Rakaataini, tambahin lagi mustaqbilal qiblati, tambahin lagi lillahi ta'ala. Buat kesempurnaan sholat kita. Usolli, saya niat sholat fardu zuhri, fardunya zuhur, 4 rakaatin, 4 rakaat mustaqbilal qiblati, menghadap arah kiblat, lillahi ta'ala, karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya gambarannya. Au min dzati sabab kastisqa, atau sholat sunnah yang ada sebab. Contoh sebab mau minta hujan, namanya sholat sunnah istisqa. Ya, kita sebutin, gitu ya. Atau sholat Idul Fitri, karena kita melakukan hari raya. Usolli sunnata Idul Fitri, usolli sunnata Idul Adha. Fal wajibu fiha syai'ani al-awwal qasdun niyati fi'l salat summa sanita'yin kas salati min kauni qabliyatan aw ba'diyatan. Ya, jadi artinya menyebutkan qabliyah atau ba'diyahnya wajib, dan menyebutkan qabliyah dan ba'diyah nama salat, ya. Misalkan qabliyal maghrib, sebutin maghribnya qabliyatal maghrib. Sholli sunnata qabliyatal maghribi rakaataini lillahi ta'ala. Jadi kudu niat. Jadi kalau ada orang sholat kagak pakai niat, la tasyihu. Nabi wanti-wanti innamal a'malu binniyat.
Ini kan yang menjadi parah pada berantem gara-gara niat. Kalau sebagian ya kelompok di luar kita mengatakan bahwasanya sholat nggak pakai niat, la tasihu. Ya kan hadis Nabi jelas, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan, setiap ibadah harus ya dibarengin dengan niat. Fi hadhil martabati kal ula illa anna tazidu alaihi bi wujubi salis lima alimta wa la yakhfa anna ifradat dhamiri wajib al waqi khabaran aw anisnaini la tahjiru ad-darurah. Ya, kemudian kalau salat kayak contoh salat jenazah, domirnya isim isyarahnya kudu diperjelas. Ya, kalau seumpama mayitnya satu, sebutin laki-laki, usolli ala hadzal mayyiti. Ya, ada yang disebut dengan isim isyarah. Kalau mayitnya perempuan maka usolli ala hadzihil mayyitati. Nanti mayatnya perempuan, dua laki-laki, beda lagi. Usolli ala hadanil mayyitani. Mayitnya perempuan dua, beda lagi. Usolli ala hatanil mayyitatani. Ya bingung deh pasti. Ya. Mayitnya banyak. Usolli ala haula'il janazah. Ya, kalau seumpama kita nyolatin ada 1000 ya mayit bingung loh ya. Makanya imam sholat jenazah wajib dia orang yang tahu tentang ilmu agama, jangan sembarangan ya. Inti dari penyelenggaraan mengurus jenazah yang paling utama adalah sholat. Jadi kalau bahasa kita, kalau yang lainnya boleh sembarangan dah. Yang mandiin boleh siapa aja gitu ya. Yang nguburin boleh siapa aja, tapi ketika sholatin hadirkan orang yang paham agama, orang yang alim ya. Orang yang ngerti agama, jangan sekedar dia bisa baca Quran doang tapi nggak ngerti agama. Nah itu artinya nanti dia nggak paham ya, domirnya, isim isyarahnya. Sering saya wanti-wanti, dua perkara yang wajib menghadirkan orang alim adalah akdun nikah dan sholat jenazah. Itu hadirkan dah ya. Kalau jadi artinya apalagi sampai seumpama ditungguin ya, misalkan nggak bisa hadirnya bisa tungguin, biarin itu jenazah telantar, yang penting dia dihadiri oleh orang alim. Nah gitu artinya apa? Untuk memberikan sah atau tidaknya. Nah, gitu ya. Bahkan sholat asar, habis sholat asar kan kalau mayitnya matinya dari malam atau dari pagi ya, kalau bisa nyolatinnya nggak boleh habis sholat asar sebab makruhun. Tapi kalau nunggu ulama, nunggu kiai, nunggu orang alim boleh ya, sampai demikian. Nah, jadi artinya hadirkan sebab ini yang paham tentang sah atau tidaknya gitu ya. Nah bingung nih, waduh kalau mayit 2, mayit 3 bingung ya. Kayak antum nanti seumpama umroh atau haji, setiap sholat di Nabawi ataupun di Makkah ataupun di Masjidil Haram itu setiap sholat fardu, sholat jenazah ya. Mubaliknya menyampaikan ya, Bilalnya menyampaikan as-sholatul janazah, as-sholatul tifl ya. Sholat berapa tuh? Kalau kita pembahasa Arab paham. Oh, sholat banyak jenazah, sholat satu anak kecil jenazah ya, kan bingung kita. Waduh, nih sholatnya itu gimana niat ya? Kan kudu pas, mayitnya laki perempuan banyak apa dikit. Maka ulama ngajarin kita ada niat yang wajib kita hafal. Apa niatnya? Usolli ala man sholla alaihil imam. Catat nih ya, catat. Usolli ala man sholla alaihil imam. Saya sholat sama dengan imam tuh, ya. Contoh kayak sholat gaib nanti
yang matinya umpama di India, kita nyoletin di sini kan kudu disebutin namanya. Waduh, saya nggak ingat tadi namanya. Udah pakai itu aja. Usolli alaman sholla alaihil imam. Saya sholat sama dengan imam. Ini hal-hal yang begini nih, ya. Makanya ya ibadah kenapa? Ya, Allah lebih mencintai ibadahnya orang yang alim sebab pakai ilmu. Gitu. Wa kullu man ya'malu bi ghairi ilm mardudatun la tuqbal. Amaluhu mardudatun la tuqbal. Setiap orang yang melakukan amalan tanpa ilmu, maka amalannya, ibadahnya kagak diterima. Ya, ini sholat jenazah ya. Jadi, cara niatnya seperti itu. Saya niat sama dengan imam. Kalau tahu umpama mayitnya satu nggak apa-apa. Usolli ala hadzal mayyiti. Kalau perempuan hadhil mayyitati. Dan kan kalau bahasanya kalau mayitnya banyak atau kita nggak tahu ini perempuan atau laki, gitu ya. Atau mayitnya banyak, nah, gitu ya. Kejadian bencana alam kan nyolatinnya nggak mungkin satu dua semuanya. Kudu bisa. Kalau semuanya nggak bisa, kesian si mayitnya. Ya, gitu ya. Kata beruntunglah kita ya ada ulama. Makanya ada ibarat matal alim matal alam. Matinya orang alim maka otomatis matinya alam. Ya. Isinya orang bodoh semua, udah ya nggak ada yang memberikan pencerahan kepada kita. Nah ini ya, ini tentang niat. Jadi dalam sholat jenazah gampangannya begitu. Saya niat sholat sama dengan imam. Ya bahasa Arabnya usolli alaman sholla alaihil imam. Dalam hati pakai bahasa Indonesia saja. Allah mulut Allahu Akbar, hati saya niat sholat sama dengan imam. Bisa kan ya? Ingat itu, insya Allah sah. Ya, jadi ini hadirkan orang alim ketika menjadi imam dalam sholat jenazah. Akdun nikah begitu juga, hadirkan ya alim. Ya, jangan wali fasik, jangan saksi fasik, ini jangan. Ini banyak di masyarakat kita kan saksi siapa aja. Yang kagak sholat jangan dijadiin saksi, jangan. Hati itu bapak kandungnya. Kalau kagak sholat nggak menjalankan syariah, udah jangan, wakilin aja sama penghulu atau sama kiai di situ. Ya kadang-kadang kan maksain, jadi rusak akdun nikahnya. Ya, bela-belain pokoknya gue pengen ngawinin anak gue sendiri. Bapaknya sholat kagak, mbayang kagak, melakukan ibadah kagak. Kalau bisa diwakilkan saja. Ya sadar diri, Pak Ustadz, saya sadar diri, saya orang yang fasik. Orang fasik kan apa? Islam tapi nggak ibadah tuh fasik. Saksi begitu juga. Jangan siapa jadi panggil, lu jadi saksi dah. Dia nggak ibadah, dia nggak sholat, jangan jadiin saksi. Cari yang soleh, minimal soleh. Nggak alim soleh, gitu ya. Baik, rajin ibadah, jadiin saksi. Gitu ya. Nah ini diajarkan. Karena kenapa? Gunanya buat anak-anak kita yang sedang menikah ke depannya jadi doa. Nah, gitu ya. Menjeleknya di kampung, di masyarakat kita begitu ya. Akad nikahnya pakai upacara keagamaan, habis itu walimahnya pakai maksiat, dangdut, nyawer apa. Nah, itu jadi rusak juga tuh. Guru Marzuki pernah melarang. Ya, sebab di situ tidak akan turun rahmat Allah. Kita kan kepengen ya ucapan doa samawah ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, gitu ya. Jadi niat yang mempunyai sabab wajib disebutkan namanya. Wa in takun mutlaqan min nafliha falyakfi fil wujubi qasdu fi'liha. Wa in takun, dan apabila salat nafilah, salat sunat tersebut mutlaqan an taqyidin au bi waqtin au sababin min nafliha, enggak terikat dengan waktu, enggak terikat dengan sabab, namanya salat sunnah mutlak. Ya, kayak antum sholat Jumat tadi dapat di jalanan, ya itu nggak berlaku sholat tahiyatul masjid.
Salat tahiyatul masjid dapatnya hanya di masjid atau di musola yang dipakai oleh masyarakat, gitu ya. Nah, seumpama kita ngadain Jumatan di lapangan atau di basement atau di aula, ya, itu jangan sholat tahiyatul masjid, tapi sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak adalah sholat yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan sebab. Maka niatnya usolli sunnata mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Ya, kan banyak tuh, ya, sholat Jumat dapatnya di jalanan, dia sholat, ditanya sholat apaan bang? Tahiyatul masjid. Jalanan tidak termasuk tahiyatul masjid. Maka apa yang harus saya laksanakan? Sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak, usalli sunnata mutlak rakaataini lillahi ta'ala. Aitak min nafliyah falyakfi fil wujub yashan wahidun wa qasdu fi'liha, cukup mengucapkan saya niat sholat mutlak. Ini nggak usah disebutin namanya apa nih, nggak usah. Sholat sunnah mutlak. Fi'lun usalli summa ta'yinun isya fardiyatun fardan wa innad man tasya. Fi'lun usalli ay qasdul fi'li ibaratun an niyatil fi'li as-salah allati istahdaraha litatamayyaza an sa'iril af'ali kama 'alimta. Summa ta'yin ibaratun anil murad ta'yin nahwil isya fardiyah fardan wa innadban tasya. Ya. Jadi kalau sunnah kalau yang wajib harus, ya, menyebutkan nama sholat tersebut. Contohnya isya, maghrib, subuh kudu disebutin. Tapi kalau sholat sunnah wenad mantasya, kalau sholat sunnah boleh saja. Fala hadz qalil litamyiz anil fardi, ya. Fa sumain arada utas fardan au naflan. Jadi artinya enggak usah disebutin, enggak apa-apa. Misalkan ente sholat tahajud tengah malam, cukup usolli sunnata rakaataini lillahi ta'ala, cukup, ya. Tapi alangkah bagusnya kita sebutin juga tahajud, hajat, istikharah, mutlak, taubah, gitu ya. Jadi cuman ya enggak menjadi satu kewajiban. Tapi kalau sholat fardu wajib disebutkan nama-namanya, subuhnya, zuhurnya, asarnya, isyaknya, maghribnya, ya, wajib disebutkan. Udif lidil jalal nadman abada maqublatin wa raq'atuha a'dad. Begitu juga di sini tambahkan udif li sholatil lati qasduha alladzi jalal nadman abada. Disunnahkan, sunnahnya sangat menyebutkan nama jalal, nama Allah lillahi ta'ala. Itu sunnahnya jangan sampai ditinggalin tuh. Walaupun lillahi ta'ala sunnah, sebutin lillahi ta'ala. Seperti sini katakan lilladzi jalal nadman abadan, sunnah selamanya. Jangan pernah kita tinggalkan kalimat lillahi ta'ala, nama Allah al-jalal. Kemudian juga boleh kita baca sunnah mustaqbilal qiblat wa rakaatiha, kemudian rakaat itu sunnah. Jadi ingat ya, yang wajib hanya usolli fardhu dhuhri. Semuanya habis itu hukumnya sunnah. Rakaataini mustaqbilal lillahi ta'ala sunnah, ya. Cuman bukan jadi artinya biar kita tahu membedakan sampai di mana hukum wajib dan hukum sunnah. Sama kayak sholat kemarin. Biar kita bisa membedakan mana yang fardu, mana yang sunnah. Oh, yang fardu kemarin ada rukun 18, berarti sisanya sunnah. Oh, sunnah dibagi dua, ada yang abad, ada yang hayat. Nah, gitu ya. Nah, ini kita mengetahui tentang niat. Ada niat yang wajib, ya, dipakai. Contohnya sholat fardu, ya, usolinya wajib,
ya, kemudian fardunya wajib dan nama sholatnya wajib, sisanya sunnah. Namun bisa kita pakai semuanya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi. Nah, biar kita bisa membedakan. Nah, gitu ya. Jadi artinya bisa meringkas. Seumpama kita nggak bisa membarengkan takbir dengan istihdharun niat fil qalbi, menghadirkan niat dalam hati, kan susah itu kalau masih awal-awal, kepanjangan Ustaz, mulut Allahu Akbar tapi saya niatnya panjang. Sholli fardhu dhuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat, cukup yang wajibnya saya sholli fardhu dhuhri, ya, usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar, ya. Jadi untuk ngepasin niat kita. Faslun summa qala wallahu a'lam bissawab rabbi zidna ilman. Ya, ada yang menanyakan, fadhol. Salam. Kalau sholat bicara sholat masjid, maksudnya sunnah atayatul masjid atau apa? Di teras mau sholat masjid, kalau di sholat masjid. Ya, maksudnya mutlak saja. Teras, ya. Cuman sebagian ulama mengatakan kalau itu mabnal masjid, bagian dari bangunan masjid, ya tahiyatul masjid sah. Nah, gitu ya. Ada yang lebih ini lagi, bahwasanya kalau yang belum diwakaf itu nggak berlaku tahiyatul masjid. Nah, gitu ya. Jadi kayak masjid-masjid, musola-musola yang masih ngegantung, ya, yang masih namanya musola baba gua, nah itu nggak dapet tuh, ya, tahiyatul masjid. Kan di kampung kita masih ada musola baba gua tuh, masjid engkong gua tuh, gitu ya. Nah, gitu ya. Ya, ada lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita ketahui kita amalkan. Ini penting ya, niat berarti kita bisa membedakan. Ya, sehingga benar-benar ibadah kita mustajab, ya. Salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kualitas salat kudu melonjak, kudu naik, ya, gitu ya. Jadi jangan sampai kita termasuk salat minal juhala, salat orang bodoh, ya, gitu ya. Kita kepengen dapat salat yang yakhsyallah, yang khusyuk, yakni salatnya dengan ilmu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina bil huda wa wafiqna bit taufiq wal hidayah. Allahumma barik hadzal majlis wa jama'atiha wa afriq ala qulubina al hidayah wal istiqamah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.